Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu P3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Bapak Ibu yang bisa open kamera, dipersilakan untuk open kamera. Kita sudah lama ya tidak ngobrol, ketemu begitu ya. Jadi silakan yang bisa open kamera menemani pemateri nanti. Kemudian ada sambutan juga dari beberapa em, pengurus koordinator LP3H. Dipersilakan Bapak Ibu yang bisa open kamera. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan sudah menyempatkan waktunya pastinya di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian ya masih hari kerja juga. Tapi kami berharap mengenai sertifikasi halal ini juga bisa menjadi salah satu prioritas Bapak Ibu sekalian karena sudah menjadi salah satu pegiat halal begitu ya dari awal mungkin sudah ada yang dari tahun 2021, 2022 atau yang baru bergabung juga supaya semangatnya bisa berkembang bersama-sama begitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada silaturahmi atau sosialisasi kali ini, perdana di tahun 2025, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dila Azizah Fitratunisa. Saya merupakan salah satu dari tim LP3H. Kemudian nanti juga akan dibersamai oleh ada admin Indah juga. Kemudian ada Ibu Dr. Neneng Windayani, ada juga Bapak Dr. Tri Cahyanto. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan memberikan gambaran dulu sosialisasi pada hari ini. Itu merupakan sosialisasi mengenai teknis atau tata cara serta pengenalan mengenai self-declare berbayar mandiri. Nah, hari ini konteks pembicaraannya memang diarahkan ke sana terlebih dahulu mengenai kuota. Insya Allah nanti akan diadakan sosialisasi kembali karena memang belum dibuka begitu Bapak Ibu ya. Jadi kami disclaimer dulu saat ini bahwa obrolan mengenai kuota bisa kita alihkan. Saat ini kita fokus terlebih dahulu pada self declare mandiri begitu ya. Bapak Ibu, jika ada suara saya tidak terdengar dengan jelas, mohon informasikan. Baik, karena di sini sudah hadir dari Kepala LP3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Tri Cahyanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu P3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung tidak boleh tidak kenal dengan Bapak Dr. Tri Cahyanto ya. Wajib kenal dan wajib tahu begitu. Nah, untuk yang pertama mungkin kita buka acara ini, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pengantar awal mengenai self-declare dengan berbayar mandiri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tri Cahyanto. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sekretaris eh, Laboratorium Terpadu dan Pusat Halal, Ibu Dr. Neneng Windayani, dan di sini juga hadir para trainer dari LP3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga moderator. Juga pada kesempatan di siang ini hadir Pak Sobari ya, Pak Sobari hadir, Pak Sobari dari BPJPH. Belum. Oh, belum ya. Ya, Tidak. Pak Sobari insya Allah akan hadir dari BPJPH menemani diskusi di siang hari ini. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah melewati fase hampir 2021, 4 tahun, 2021, 22, 23, 24, proses sertifikasi halal, dan sekarang kita memasuki tahun kelima. Di tahun kelima ini tentunya akan ada banyak berbagai macam inovasi
yang dilakukan oleh BPJPH dan tentunya juga oleh LP3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung tidak ada lain adalah dalam rangka eh, melakukan perbaikan berkelanjutan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti proses sertifikasi halal dari awal 2021, dari tahun 2021 sampai sekarang, Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan itu dilakukan memang dalam rangka mengoptimalkan semua sumber daya agar sertifikasi halal yang telah dicanangkan itu bisa menghasilkan hasil yang optimal. Jadi bukan hanya sebatas jumlah saja, kuantitas, tetapi juga meningkat secara kualitas. Dan inilah yang diharapkan dari proses sertifikasi halal ini agar pelaku usaha itu memiliki nilai tambah. Nah, oleh karena itu, para P3H di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini dikumpulkan ya secara bertahap dalam rangka mendapatkan sosialisasi agar merefreshment kembali tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu bahwa P3H ini memiliki tugas yang luar biasa. Satu, menjalankan perintah agama tentunya karena ini adalah bagian dari syariat Islam. Yang kedua, ini adalah bagian dari uh, apa namanya peran aktif kita dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tentang jaminan produk halal. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tugas keumatan karena banyak pelaku usaha dengan peran Bapak Ibu sebagai pendamping itu banyak terbantukan ya dengan sertifikat halal yang diterbitkan akhirnya produknya meningkat dengan disertifikasi halal produknya bisa terakses ya ke berbagai macam pusat penjualan ya dan lain-lainnya yang pada intinya meningkatkan rasa percaya diri bagi pelaku usaha bahwa produknya ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi yang mengkonsumsinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, proses replacement ini dianggap penting selain memang kita ini terus melakukan berbagai macam informasi secara masif kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sering mendapatkan informasi secara cepat dari kami karena memang kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu itu senantiasa respon terhadap berbagai macam perubahan. Jadi memang harus adaptif. Karena apa? Yaitu tadi perkembangan terus bergulir, aturan terus diperbaiki, mekanisme terus diupayakan menjadi lebih matang, sehingga tidak ada kata untuk berhenti untuk belajar. Jadi tidak ada kata untuk bahwa, oh sudah yang dulu ini begini. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Yaitu setiap tahun selalu ada inovasi, selalu ada perubahan, selalu ada update mekanisme yang tidak ada lain adalah supaya sertifikat halal yang secara kuantitas ini terus meningkat diiringi juga dengan kualitas. Nah, insya Allah kuota yang di tahun 2025 ini relatif cukup besar. Nah, cuman tinggal persoalannya bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menyikapi jumlah kuota besar itu dengan memahami aturan-aturan yang terbaru termasuk regulasi yang terbaru. Nah, di kesempatan hari ini juga akan disampaikan terkait dengan mekanisme sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal yang self declare secara mandiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Ongkoh self declare ya, tetapi harus mandiri. Nah, ini biasanya kan kalau yang mandiri terkait dengan yang reguler, tetapi ini self declare karena memang kuotanya relatif terbatas sehingga tidak semua lapisan pelaku usaha UMK ini mendapatkan akses. Pada satu sisi dorongan dari pelaku usaha UMK ini cukup kuat, cukup tinggi untuk ingin mengikutsertakan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, karena dorongan yang kuat ini, maka pemerintah mencoba memfasilitasi agar para pelaku usaha UMK pun ya yang terus tumbuh berkembang itu dapat mendaftarkan secara mandiri. Nah, bagaimana mekanismenya nanti akan disampaikan oleh tim teknis dan saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan informasinya secara lengkap, tidak terputus-putus, supaya tidak salah informasi dan tidak salah menginformasikan keluar. Ya,
Itu saja mungkin sebagai pengantar, saya ucapkan terima kasih kepada tim dari LP3H, Bu Dr. Neneng yang menjadi koordinatornya, yang mengkoordinir LP3H ini bersama tim, dan juga nanti kepada pihak dari BPJPH yang akan hadir. Mudah-mudahan informasi baru ini bisa menjadi informasi yang bisa menguatkan Bapak Ibu untuk bisa berperan tidak hanya menunggu saat kuota ada. Nah, selama ini kan Bapak Ibu harus bekerja berdasarkan kuota tersedia. Nah, tetapi dengan dibukanya skema ini, Ibu Bapak bisa mengoptimalkan tidak hanya berdasarkan kuota yang tersedia, tetapi membuka ruang kepada pelaku usaha yang berkemampuan untuk mendaftarkan secara mandiri. Saya pikir itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua P3H. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim, bisa bertemu ya, baik dengan saya, Ibu Dr. Neneng. Nah, Bu Dr. Neneng yang paling banyak aktif sama Ibu Dila ya, sama Bu Indah di grup. Silakan nanti banyak berkomunikasi dan jika memang ada waktunya nanti bertemu dengan saya, insya Allah kita agendakan. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Bapak Dr. Tri Cahyanto atas pengantarnya. Semoga bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, mungkin kita akan masuk terlebih dahulu pada teknis mekanisme dari self declare mandiri itu seperti apa begitu ya, tampilan di si halalnya apakah ada yang berubah dan lain sebagainya. Sambil menunggu mungkin dari tim BPJPH begitu. Nah, untuk hal ini akan disampaikan oleh Teh Indah Rofiah. Assalamualaikum Teh Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh. Baik, apakah sudah siap Teh Indah untuk menyampaikan materinya? Oh, oke, siap. Sebentar. Silahkan dipersilakan Teh Indah. Kira-kira di video malam itu kamu coba lagi makan video malam lagi. Baik, Iya. Apakah sudah terlihat? Masih loading tapi udah, sekarang sudah Teh. Lu kita tahu tidak dengar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya saya izin menyampaikan terkait teknis untuk pengajuan sertifikasi halal secara mandiri. Nah, dan mohon maaf sebelumnya karena awalnya materi ini akan disampaikan oleh Pak Sobari dari BPJPH, namun sepertinya beliau berhalangan hadir. Makanya kami mohon maaf ini sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Begitu. Nah, untuk teknis dari pengajuan sertifikasi halal secara mandiri ini, untuk dasar hukumnya tetap ya berasal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, begitu, dan diturunkan pada undang-undang selanjutnya dan kemudian pada keputusan Kepala Badan Nomor 80 Tahun 2024 begitu. Nah, adapun untuk alur atau prosedur permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha self declare yang dibiayai oleh pelaku usaha dengan pernyataan pelaku usaha atau intinya pengajuan sertifikasi halal self declare tapi dengan biaya mandiri. Artinya nanti akan muncul invoice dan akan dibayarkan secara mandiri oleh
pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal begitu. Nah, awalnya kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui si halal ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti akan setelah disubmit, nanti Bapak Ibu verval seperti biasa. Kemudian nanti setelah diverval akan masuk ke akun lembaga atau ke LP3H dan akan diverifikasi oleh LP3H. Nah, selanjutnya nanti akan disetujui untuk dilakukan pembayaran untuk biaya sertifikasi halal. Nah, kemudian nanti akan ada setelah verifikasi akan ada apakah pengajuan itu ditolak, disetujui atau dikembalikan begitu. Nah, nanti kalau misalnya dikembalikan berarti harus diperbaiki. Kalau misalnya sudah disetujui, nanti akan masuk ke sidang fatwa ke sini. Nah, apabila ditolak, jika memang tidak memenuhi kriteria self declare, maka memang itu tidak bisa diajukan. Apabila ditolak, tapi pengajuannya itu memenuhi kriteria self declare, maka Bapak Ibu silakan diajukan ulang saja seperti itu. Nah, begitu untuk alurnya nanti setelah disetujui akan terbit pembayaran untuk dibayarkan oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha melakukan pembayaran untuk biaya sertifikasi halal self declare ini. Begitu. Setelah disetujui nanti akan masuk ke sidang fatwa seperti biasanya. Nah, setelah lolos atau ketetapan halal dari produk yang sudah disidangkan ini, maka nanti akan diterbitkan sertifikasi halalnya begitu. Nah, selanjutnya, nah, adapun untuk pengajuan sertifikasi halal secara mandiri ini kita bisa sama saja ya pengajuannya semuanya melalui si halal. Kita masuk ke si halal tadi buat pengajuan dan pilih pengajuan yang pengajuan self declare mandiri. Nah, nanti ada kuesioner terlebih dahulu kita jawab seperti ini sesuai dengan kriteria yang kriteria self declare ya. Kalau misalnya kriterianya tidak memenuhi kriteria self declare, maka nanti pengajuannya juga tidak akan bisa. Nah, setelah mengisi kuesioner, nanti akan muncul layanan yang bisa diajukan untuk pengajuan self declare mandiri ini. Nah, pengajuannya itu bisa dua ya, bisa mengajukan baru atau bisa pengembangan. Nah, jadi misalnya pelaku usaha ini sudah pernah mengajukan sertifikasi halal sebelumnya, tapi mau mengajukan kembali dan dia itu masuk kriteria self declare dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pengajuan melalui self declare ini, maka bisa mengajukan melalui pengajuan self declare mandiri dengan biaya sendiri, tapi masuknya tetap self declare, bukan reguler. Nah, di sini di pengembangan. Nah, jika memang pengajuannya baru, nah maka kita pilih yang pengajuan baru. Nah, di sini tetap masukkan KBLI yang sesuai dengan ajuan Bapak dengan ajuan yang diajukan oleh pelaku usaha. Tetap harus diperhatikan untuk KBLI-nya harus sesuai supaya nanti saat pengajuan tidak ada pengembalian yang berkaitan dengan KBLI ini. Kemudian selanjutnya kita seperti biasa ya mengisi mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan. Ini sama halnya dengan pengajuan self declare biasanya yang dibiayai oleh pemerintah. Namun di bagian pengajuan ini kita pilih yang jenis pendaftaran yang self declare mandiri.
gitu. Nah, untuk selebihnya sama seperti pengajuan Sepdiklar biasanya, gitu yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk menu pengembangan, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nomor sertifikasi halal yang terbit sebelumnya, begitu. Nah, setelah dimasukkan nomor sertifikat halalnya, ini untuk pengajuan sertifikasi halal Sepdiklar mandiri dengan pengajuan yang pengembangan ya. Nah, nanti masukkan nomor sertifikat halalnya, kemudian klik lanjut, dan untuk KBLI-nya juga disesuaikan. Setelah masukkan nomor sertifikatnya, kemudian nah, di sini tadi kan sudah masukkan nomor sertifikat halal sebelumnya yang sudah terbit. Nanti selanjutnya kita isi pengajuan dengan data-data pelaku usaha yang dengan produk-produk baru yang akan diajukan, begitu. Seperti biasanya, jika sudah selesai masukkan data bahan-bahannya, kemudian proses produknya, dan juga kita sudah upload produk-produk yang akan diajukan. Nah, kita kirimkan. Nah, setelah dikirimkan, nanti statusnya akan muncul seperti ini. Nah, ini status permohonan kita bisa lihat di sini juga di bagian yang status permohonan. Nah, ini ada yang statusnya itu ada yang submit PU, verifikasi, dan sebagainya. Nah, di sini channelnya ada yang jenis self-declare, ada self-declare mandiri ya. Nah, ini ada self-declare mandiri juga, dan ada reguler. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin mengajukan sertifikasi halal untuk satu pelaku usaha, bisa melalui beberapa jalur. Bisa melalui self-declare, itu yang dibiayai oleh pemerintah, atau bisa self-declare mandiri, ataupun reguler. Nah, kalau reguler ini yang berbayar dengan satu akun yang sudah dibuat. Jadi, jika ingin mengajukan sertifikasi halal dengan berbagai pengajuan, itu akunnya tetap hanya satu saja, namun nanti jenis pengajuannya yang berbeda. Ada yang self-declare, ada yang self-declare mandiri, ada yang reguler. Selanjutnya, nah ini mungkin pada menu LP3H ya, Bapak Ibu, untuk verifikasi oleh LP3H. Nanti dari LP3H itu mohon maaf, nanti dari P3H selesai mengajukan, kemudian diverifikasi oleh P3H, nanti akan masuk ke akun lembaga, ke akun LP3H. Nah, nanti dari LP3H itu hilang suaranya. Oke, baik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, untuk suaranya kecil. Nah, untuk nanti setelah Bapak Ibu sebagai P3H atau dari pelaku usaha sudah dilakukan submit, nanti justru dari LP3H dulu yang melakukan verifikasi, baru Bapak Ibu yang memverifikasi. Begitu. Jadi yang memverifikasi di awal itu adalah LP3H ya. Jadi nanti pelaku usaha melakukan pengajuan terlebih dahulu. Setelah melakukan pengajuan, nanti berarti statusnya submitted PU ya. Nah, setelah submitted PU, nanti itu langsung masuk ke akun lembaga. Nah, setelah itu nanti diverifikasi oleh lembaga. Nah, untuk lembaga nanti verifikasinya nanti setelah masuk ke akun lembaga,
akan diverifikasi oleh tim LP3H ya Bapak Ibu. Nah, nanti kami akan verifikasi jika memang pengajuannya sudah memenuhi kriteria, maka nanti kami akan setujui, nanti masuk lagi ke akun P3H untuk Bapak Ibu tindak lanjuti. Setelah itu baru akan masuk ke komite fatwa ya untuk disidangkan begitu. Nah, setelah itu baru keluar ketetapan halal dari produk yang diajukan. Nah, setelah itu baru diterbitkan sertifikasi halalnya begitu. Nah, nanti selanjutnya kalau ini di bagian pelaku usaha. Nah, nanti akan ada dari LP3 itu akan disetujui, akan kalau misalnya memang sudah memenuhi kriteria, akan dikembalikan jika masih ada ketidaksesuaian atau kekurangan, kemudian akan ditolak apabila memang tidak memenuhi kriteria set declare ya Bapak Ibu. Begitu. Nah, selanjutnya, ini masih di akun lembaga. Nanti jika dikembalikan akan ada komentarnya apa yang harus diperbaiki. Begitu. Nah, kemudian jika ditolak nanti juga akan ada alasannya kenapa ini ditolak begitu, kenapa dikembalikan. Nah, selanjutnya ini nanti setelah memenuhi kriteria atau disetujui nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Nanti akan diterbitkan invoice-nya begitu. Nah, selanjutnya di sini ini bentuk invoice yang ada di akun pelaku usaha. Jadi nanti pelaku usaha pilih yang menu sertifikasi. Nanti di sini nanti akan ada klik yang tagihan. Kita bisa pilih yang tagihan itu. Kemudian nanti jika memang ada tagihan bisa lihat di sini dan kita bisa lihat di sebelah sini untuk melihat invoice-nya. Begitu. Jika sudah dibayarkan nanti ini akan otomatis lunas begitu seperti ini. Nah, ini statusnya yang menunggu pembayaran, ini yang statusnya sudah lunas. Begitu. Nah, bentuk invoice dari BPJPH untuk pengajuan mandiri ini adalah ini ya. Nah, untuk biayanya itu untuk satu pengajuan itu 230.000 per pengajuan. Kemudian ini di menu P3H ya. Nah, untuk verval nanti masuk ke akun pendamping proses produk halal, kemudian pilih yang verval set declare. Begitu. Untuk vervalnya seperti biasanya ya, seperti pengajuan set declare pada umumnya begitu. Nah, di sini kita ini seperti biasa ya, nanti kita scroll ke bawah, kita centang-centang. Jika sudah sesuai pengajuannya, maka kita klik formulir rekomendasi. Kemudian nanti klik kirim. Jika memang sudah sesuai, jika misalnya masih ada kekurangan atau yang tidak sesuai, maka harus dikembalikan dengan komentar yang sesuai
Kemudian kita juga bisa untuk memastikan ya Bapak Ibu pengajuannya sudah memenuhi kriteria, kita bisa klik yang cetak laporan untuk melihat laporannya apakah sudah lengkap atau belum. Takutnya misalnya foto produk nih kita sudah upload, namun ketika cetak laporan di laporan yang sudah diupload itu tidak ada foto produknya, maka kita bisa upload ulang begitu dengan cara dikembalikan terlebih dahulu kepada pelaku usaha, kemudian diupload ulang foto produknya. Kemudian misalnya di bagian proses nih eh, masih ada yang kurang, maka kita juga bisa dikembalikan dulu nanti diperbaiki. Nah, caranya nanti Bapak Ibu bisa untuk memastikan ya sebelum dilakukan pengiriman pengajuan bisa dilakukan dulu pengecekan laporannya. Di sana sudah sangat jelas nah, dari identitas pengajuannya, siapa pendampingnya, kemudian bahan-bahan yang digunakan, proses produksinya, kemudian kriteria lainnya ada di situ, termasuk juga foto produk. Nah, yang sering berkendala itu di foto produk mungkin jadi tidak ada atau tidak terupload. Nah, itu kalau misalnya tidak terupload, nanti kemungkinan akan dikembalikan oleh komite fatwa begitu. Maka harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman pengajuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan lagi ke Teh Dila. Baik, terima kasih banyak Teh Indah yang sudah menyampaikan materi mengenai teknis bagaimana tata cara pendaftaran di Si Halal. Kemudian mungkin saya sedikit akan meng-highlight apa yang disampaikan oleh Teh Indah. Bapak Ibu boleh sambil dicatat atau sambil dibuka note-nya begitu ya, barangkali ada hal-hal penting yang supaya tidak lupa atau tidak terlewat begitu ya. Jadi pada intinya untuk alur sertifikasi halal self-declare dengan pembayaran mandiri oleh pelaku usaha ini, alurnya daftar seperti biasa, memasukkan identitas seperti biasa, produk, kemudian proses foto seperti biasa, kemudian disubmit, nanti akan masuk ke LP3H terlebih dahulu untuk mendapatkan verifikasi apakah layak atau tidak mendapatkan invoice begitu. Jadi kalau misalnya pengajuannya ini ternyata pas dilihat oh ini tidak masuk ke ke kriteria self declare maka akan dikembalikan atau bisa juga ditolak. Tapi kalau memang sudah aman bisa disetujui dan nanti keluar invoice. Begitu. Baik, mohon maaf ini siap. Baik, saya izin lanjutkan. Kemudian kriteria self-declare mandiri itu seperti apa? Masih sama ya Bapak Ibu seperti yang biasanya, yakni UMK, kemudian produksinya rumahan, tidak menggunakan mesin, begitu. Dan usahanya ini bukan pabrikan gitu. Dan saat ini ada update baru, yakni maksimal di 20 produk begitu ya dalam satu ajuan per jenis produk. Nah, hal ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa sebaik apapun sistem, walaupun kan sudah ada ya checklist-checklist di awal, kuesioner di awal, kalau misalnya dari P3H-nya mengakali itu bahkan sama aja begitu. Jadi memang sistemnya sebetulnya sudah sangat baik, tinggal kita menjalannya dengan baik juga. Jadi memang self declare ini perlu Bapak Ibu pilihkan juga pelaku usaha yang akan diikutkan self declare mandiri ini juga harus masuk kriteria self declare. Begitu. Kemudian tadi juga disinggung mengenai pengembangan ya Bapak Ibu. Jadi kan pasti misalnya pelaku usaha Bapak Ibu 2 tahun ke belakang atau setahun ke belakang produknya bertambah rasa atau varian itu bisa diajukan kembali dengan pengembangan. Nah, namun catatannya harus dalam satu jenis produk yang sama, begitu ya. Kalau misalnya jenis produk yang beda, itu harus pengajuan baru lagi. Dan catatannya adalah untuk
pengembangan ini harus diajukan kepada atau didampingi oleh LP3H yang sama, begitu ya. Misal pada sertifikat halal yang pertama itu didampingi oleh P3H UIN Bandung dan LP3H UIN Bandung, maka pada pengembangannya juga harus kepada P3H yang sama, bukan P3H yang sama, tapi lembaga yang sama, begitu ya. Jadi tidak bisa berbeda, begitu. Kemudian mungkin efektifnya kita bisa buka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Silahkan yang ada pertanyaan atau ada hal yang masih bingung, silahkan untuk raise hand dan kami akan memanggil begitu ya. Dan mohon diberi catatan pertanyaannya untuk siapa begitu ya. Dan di sini sudah ada yang raise hand. Yang pertama ada Ibu Sukesti. Dipersilahkan Ibu untuk open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ada satu pertanyaan Kak yang kemarin saya mengajukan untuk kedai atau rumah makan itu ya di tahun 2023 itu tidak ada catatan sama sekali, maksudnya tidak dikembalikan. Jadi kan saya bingung ini kesalahannya di mana karena tidak ada pengembalian, sehingga ketika ditanya PU-nya salahnya di mana atau kurangnya apa, saya pun tidak bisa menjawab. Nah, apakah ini bisa saya lanjut untuk tahun 2025 dengan self declare yang berbayar secara mandiri itu atau seperti apa Kak? Jadi saya masih ada kebingungan ya mengatasi pengajuan yang tidak ada respon, dalam arti yaitu tadi tidak ada informasi pengembalian atau penolakan. Itu sikap kita sebagai P3H seperti apa? Karena kasihan dia mengejar untuk dapat halal tapi nggak ada keterangan apa-apa. Itu Kak yang saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Boleh banyak. diajukan lagi saya. Ya, jadi untuk pertanyaannya ada ajuan di 2023 yang di sistem itu tidak ditindaklanjut. Nah, apakah bisa dilanjutkan di 2025 ini dengan skema ini begitu ya, Bu? Dengan Baik, skema SD biasa sehati. baik. Silahkan mungkin Ibu Dr. Neneng Windayani untuk memberikan jawaban. Baik. Oke, siap, Bram. Bu Sukesti, terima kasih ya pertanyaannya tadi. Untuk 2023 mungkin bisa kita apa namanya istilahnya tuh ambil langkah dua. Pertama adalah nomor ajuannya Ibu. Tolong diidentifikasi nomor ajuannya dan siapa nama PU-nya, begitu ya. Coba kita tanyakan ke BPJPH itu satu. Nah, kalaupun misalnya mau diajukan lagi. Tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa produknya itu adalah rumah makan atau kedai ya. Nah, mungkin kita harus cek dulu apakah ajuan yang Ibu buat tadi sudah sesuai dengan KABAN 22 atau belum. Khawatirnya adalah tidak sesuai tadi dari sisi nama saja, misalnya rumah makan pasti udah nggak akan bisa self declare. Gitu ya Bu ya. Jadi kalaupun misalnya mau diajukan lagi di 2025 dengan sehati yang gratis, maksudnya dari BPJPH, fasilitasi dari BPJPH, maka dipastikan harus sesuai dengan KABAN 22. Gitu ya Bu ya. Nah, kemudian nanti apakah bisa pakai yang SDM Mandiri ini? Mangga silahkan dicoba saja. Yang penting tadi sesuai dengan KABAN 22 gitu ya Bu ya. Baik dari jenis produknya maupun dari segala ketentuan yang memang menjadi kriteria self declare gitu Bu. Halo. Baik, Ibu Sukesti. Ya. Semoga Ya, bisa. kalau sebetulnya kalau menurut saya sudah sesuai Bu, karena saya mengajukan dua yang lain itu lolos tidak ada masalah. Nah ini yang pengajuan yang nama ini sebenarnya makanya tadi sama. saya sampaikan Bu, Ibu, nomor ajuannya silahkan dikirimkan ke LP3H, kemudian nanti kita tanyakan ke PJPH begitu ya. Sambil kami cek juga seperti apa ajuannya itu. Karena ada juga yang lolos Bu tahun 2021 itu apa namanya misalnya saya isi ulang itu lolos terbit sertifikat halalnya, tapi itu sebenarnya tidak sesuai. Artinya apa namanya ya meskipun sama begitu ya, tapi ada kemungkinan ya, harus kita cek ulang, kita pastikan apakah sudah sesuai dengan KABAN 22 atau belum gitu ya Pak.
Oke, Bu Neneng, terima kasih. Oke. Halo. Oke. Masih Bu, dulu. Bu Sukesti sudah ya. Silahkan selanjutnya. Bapak Dia Ibu masih kalau mau bertanya bilang silakan raise hand supaya kelihatan dan kita secara berurutan begitu ya menjawabnya, tidak usah memotong di tengah pertanyaan orang lain. Mangga. Baik, Pak Dwinarto, dipersilakan Pak untuk open mic. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait penambahan 20 jenis ya Mbak ya. Apakah itu beriring juga dengan karakteristik di progres kan cuma 5.000 karakter tuh. Kadang-kadang sering kali saya menemukan gak masuk gara-gara kita nggak bisa input di pembatasan karakter di sistem gitu. Mohon ada kejelasan kalau menurut saya, hemat saya sih kalau misalkan 20 pun kalau karakternya cuma 5.000 ya nggak dapat juga. Itu mungkin masukan juga nantinya Bu. Makasih, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima Ya, kasih. langsung saya jawab ya Pak Dwi, ini kan ada 20, tapi kan itu syaratnya adalah item. Jadi semacam apa ya, ini varian produknya gitu loh. Ya, berarti base-nya harusnya sama. Ya kan, hanya variannya aja yang beda. Nah, oleh karenanya Hari yang masuk teh kumaha? untuk Pencet. untuk yang variannya berbeda ini berarti base-nya sama, maka itu dibuat dalam satu katakanlah satu proses begitu. Mungkin satu kalimat atau dua kalimat katakanlah bahwa itu adalah proses seperti itu, yang membedakan adalah hanya misalnya toppingnya gitu ya, atau apa namanya, ada ingredient yang memang ditambahkan untuk membedakan varian tadi begitu ya. Nah, di sini berarti harus ada semacam kejelian seorang P3H dalam menyusun apa namanya, narasi proses produk halal gitu ya Pak ya. Nah, tetapi kita juga tetap antisipasi usul atau saran Bapak nanti kita sampaikan ke BPJPH sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dalam tanda petik gitu ya, untuk self declare mandiri ini ada kemungkinan lebih dari sekian kata. Gitu ya Pak. Terima kasih banyak. Baik, Terima kasih Bu, Dokter. Terima kasih. terima kasih. Selanjutnya, lanjut ke Pak Miga Elvat, dipersilakan Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Miga, apakah sudah bisa open mic? Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Miga termute lagi nih Pak. Silakan. Misalkan area pendamping halalnya itu area Jawa Tengah, tapi ada PU-nya itu dari Jogja, dia ingin mengajukan self declare mandiri. Itu bisa nggak, Teh Dila? Baik. Iya, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sebetulnya sudah dijawab di apa namanya, di grup ya, di chatroom ya tadi. Jadi ketentuannya itu sama persis seperti Kepkaban 22 Pak, begitu ya. Sehati itu kan memang harus satu provinsi begitu ya. Nah, namun demikian di daerah perbatasan kan tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga bisa terjadi begitu ya, seperti kasusnya Pak Elvat. Nanti coba kami sampaikan ke BPJPH untuk kasus-kasus yang demikian begitu ya, karena ini sifatnya berbayar atau mandiri begitu. Sehingga kalau ditanya apa namanya seperti pertanyaan yang tadi, maka jawaban sekarang adalah aturannya sama seperti Sehati begitu. Jadi lingkupnya adalah provinsi. Untuk sementara itu ya Pak ya jawabannya. Iya, terima kasih Ibu Neni. Sama. Selanjutnya ada Ibu Meyanti. Mangga Ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Mei. Pertanyaan saya ada 3 boleh ya Bu? Boleh. Boleh nggak Teh Dila katanya 3? Pertama, ini kan berapa banyak nanti akan ada kuota yang gratis, karena berbayar pun untuk yang mikro pasti dipertanyakan. Itu pertama Bu. Dan itu kapan keluar kalau kita mau jual program yang sekarang yang mandiri pertama. Yang kedua, tadi kan ada pembatasan 20 produk ya. Dan apabila misalkan kita sudah input, kan bayar invoice belakangan.
berapa lama invoice itu akan bisa kita bayar sampai tidak berlaku? Karena kadang-kadang bisa jadi si apa Hari ya. pengusaha UMKM-nya belum membayar, walaupun kita bilang cuma 230, tapi kadang-kadang emang susah Bu, 230 juga susah untuk mereka tepat membayar. Nah itu Bu, jadi 2 dan 3 untuk P3H nanti perhitungannya seperti apa Bu? Jadi ada 3. Terima kasih. Oke. Baik, langsung saya jawab ya Teh Dila. Pertama terkait dengan menjual program ini. Ibu tadi fokusnya kita adalah ke yang sertifikasi halal mandiri itu, SD mandiri itu adalah untuk pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal, satu ya, yang sudah dapat fasilitasi, tetapi dia punya produk lebih dari 10, maka lakukan pengembangan, bayar gitu loh. Jadi ibu nggak usah bingung gitu ya. Nah seperti itu. Lalu berapa lama berapa lama berlakunya si invoice tadi begitu ya? Atau katakanlah kode fasilitasi. Untuk kode fasilitasi sendiri itu berlaku 7 hari kurang lebih ya, sama seperti fasilitator yang sekarang ada ya, yang non sehati kan itu 7 hari juga begitu. Nah kemudian untuk yang terakhir teh P3-nya tetap 150.000 begitu ya, dan dibayarkan melalui LP3H seperti itu Ibu ya. Kalau yang langsung oleh BPJPH ke akun ke rekening Ibu dan Bapak itu adalah yang dari sehati gitu ya. Seperti itu, Bu. Tapi jadi sebenarnya, maaf Bu, jadi sebenarnya kalau yang memang belum dapat fasilitas kemarin, sebenarnya boleh aja kan, karena memang menunggu kan nggak tahu tuh kabarnya gratisnya kapan. Ya boleh. Kan tadi kalau sukarela, kalau PU-nya siap, silahkan pakai yang SD Mandiri. Berarti ajuannya baru ya Bu ya. Sementara untuk yang sudah pernah punya sertifikat halal gitu ya, sebelumnya sudah dapat fasilitasi, maka boleh mengajukan pengembangan begitu ya, dengan nomor sertifikat yang sama nanti munculnya. Nah, atau ada yang juga misalnya begini, si pelaku usaha itu sudah mengajukan 1 KBLI terbit sertifikat halal, lalu punya produk yang lain, kan sudah tidak bisa tuh waktu itu mengajukan yang baru gitu ya. Nah, maka di sini bisa mengajukan yang baru untuk KBLI yang berbeda, katakanlah seperti itu, dengan berbayar. Gitu, Bu. Oke, makasih Bu Dokter. Sama. Nah, untuk pelaku usaha yang memang belum punya sertifikat halal, tunggu aja kuota yang gratis gitu ya, biar nyaman. Baik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, ada yang sudah raise hand dari akun bernama Vivo 2007. Silahkan ini atas nama Bapak atau Ibu. Mangga untuk open mic. Oke, Assalamualaikum Ibu, Bapak. Jika belum ada, saya alihkan dulu ke Pak Ziki. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mbak, baru bisa join soalnya habis kunjungan tadi, Mbak, barusan selesai. Ini aja di masjid, Mbak, soalnya. Mau izin bertanya, Mbak, mengenai self declare mandiri itu kan yang disampaikan Bu Neneng tadi kan terkait untuk penambahan KBLI kan itu bisa lebih dari 10. Kalau semisal untuk nomor sertifikatnya itu apakah sama atau berbeda, Mbak, kalau boleh tahu? Kalau pengembangan itu sendiri. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Untuk pengembangan, namanya juga pengembangan, berarti ada sertifikat yang lama kan? Nah, jadi nomornya adalah nomor sertifikat lama. Dengan catatan Pak, bahwa produk yang didaftarkan sekarang itu adalah sejenis 1 KBLI dengan yang sebelumnya. Gitu Pak. Oh, gitu. Kalau misal beda KBLI bisa nggak Bu kira-kira Bu? Kalau misalnya Kalau dari beda keterima, KBLI ajuan baru atau AA? oh ajuan baru, oh ya siap nih. Ya. Kan nanti Tapi untuk Bapak ya Ibu Bu ya. harus pahami ya, harus Ibu Bapak pahami bahwa sertifikat halal itu terbitnya adalah per KBLI, per jenis produk begitu ya. Sehingga kalau jenis produknya berbeda, berarti KBL-nya berbeda, begitu ya, ajuan baru berarti gitu ya. Oh baik Bu. Oke. Berarti bisa sampai 20 ya Bu ya untuk yang ajuan baru ya Bu ya. Bisa dengan catatan tadi ya. Baik Bu. Oke. Jika memang produknya lebih dari 20, tidak bisa dipaksakan gitu ya, silakan ajukan ke reguler. Pengembangan aja. Pengembangan lagi aja. Jadi 2 Ya. kali pengembangannya gitu. Ya Bu, siap Bu. Terima kasih.
satu kali pengajuan kan tadi 20 ya. Ini misalnya masih ada 30 lagi katakanlah seperti itu. Ya berarti ajukan lagi aja di pengembangan berikutnya setelah dia terbit gitu. Bisa kan? Bisa, Maksimal nggak apa-apa. 20, Ibu. Oh, Ya, satu pelaku usaha maksimal 20 untuk self ya, declare. untuk Ya, sama satu lagi Mbak, itu masa berlakunya bagaimana ya? Silakan, masa Bu. berlaku apa? Itu kan kalau yang yang lama itu kan setiap 4 tahun itu Mbak, Bu. Kalau semisal Enggak. pengembangan itu bertambah Sesuai atau dengan ketetapan BPJPH, sesuai dengan undang-undang apa namanya yang baru, Ciptaker yang baru itu, bahwa dia memang tidak ada masa berlakunya. Artinya tetap berlaku selama tidak ada perubahan bahan dan juga proses produk halal gitu, Pak. berarti yang di sertifikat itu tetap nggak berubah ya Bu? Semua Kan itu ada diterbitkan di Jakarta tanggal berapa sekian nanti gitu. hanya akan muncul tanggal terbit saja di sertifikat yang baru ya. Oh ya baik Bu, udah paham ya Bu. Terima Ya, kasih Bu. terima kasih, sama-sama. Baik, selanjutnya lanjut ke Ibu Winnie Nur Asih. Silakan Ibu untuk open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Neneng? Baik, Bu ini baik dan benar ya dan benar. Tadi sih saya nanya di chat ya, tapi udah kejawab yang beda KBLI bisa masuk lagi ya di Mandiri. Ya. Ini kan ajuan baru. di pengajuan baru yang Mandiri KBLI baru kan boleh. Cuman ini lagi saya ada kasus, saya kan pegang yang fasilitasi Bu. Nah, kan ditolak karena foto. Jadi katanya emang kemarin fotonya itu nggak kelihatan dapur. Emang kita nggak difoto di dapur. Jadi nggak kelihatan tempat produksi lah. Nah kan ditolak. Terus itu ditolaknya tanggal 31. Nah baru kelihatan Bu. 3 hari ke belakang lah baru kelihatan oh ditolak gitu ya. Nah terus kan harus foto baru, kebetulan PU-nya itu lagi di luar kota, baru bisa kemarin difoto. Cuman tadi pagi saya mau ini lagi udah hilang di webnya. Itu gimana ya Bu ya? Itu kan fasilitasi dinas, fasilitasi. Saya coba daftar lagi. Apanya yang hilang Bu? Kode fasilitasi hilang. Jadi ajuannya hilang. Oke. Tapi kode fasilitasinya masih tersisa. Nah, ketika saya coba lagi daftar baru pakai kode fasilitasi baru ya, yang sama itu jawabannya itu kode fasilitasi telah berakhir. Gitu. Oh, telah berakhir itu karena memang dia punya masa kadaluarsa kode fasilitasi itu Bu. Jadi jangan dianggurin. Ya. Itu gimana lapor ke BPJPH. Gini, lapor ke BPJPH via email layanan, sampaikan fasilitatornya siapa, PIC-nya siapa, katakanlah seperti itu, kode fasilitasi yang dimiliki itu apa, berapa banyak yang belum dipakai dan seterusnya, nanti akan dilayani oleh bagian layanan BPJPH ya. Oh, berarti laporannya gitu telat perbaikan gitu ya. Ya boleh lah, pokoknya mah intinya harus aktifkan kembali kode fasilitasi gitulah. Oke? Iya. Satu lagi Bu, kalau yang Mandiri ini masih boleh 3 KBLI gak kan? Kalau kemarin akhirnya yang katanya 3 KBLI kan jadi akhirnya 1 KBLI ya. Kalau yang Mandiri boleh 3 KBLI. Mandiri mah bebas Bu, mah nggak bade sabaraha oge, asal mampu we bayarin. Boleh lebih dari 1 KBLI ya? Boleh. Ya, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ragam Ridho. Silahkan Pak, boleh open mic. Pak Ragam Ridho, apakah ada? Jika belum ada, saya beralih dulu ke Ibu Nur Fitriani. Silakan Ibu, sudah ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, saya ada pelaku usaha yang lupa email dan password. Kalau di sistem kan sekarang udah ada lupa password, langsung klik langsung masuk ke email. Hanya emailnya itu lupa Bu, mentok banget di email. Itu solusinya gimana ya? Soalnya bapaknya selalu nanyain terus ke sayanya gitu. Ya.
Hubungi email Kasih. layanan BPJPH, kemudian sampaikan untuk perubahan akun ya. Oke, ya. Baik, terima kasih, Bu. Mangga, sama-sama. Selanjutnya, apakah Pak Ragam sudah ada, Pak? Jika belum, saya lanjut ke Ada Bu, ada. hadir. Tinggal kena gercep pilih tinggal di kereta. Barusan saya lagi buka akun halal Bu, jadi nggak keburu pindah ke Tabzoom gitu kan, nggak keburu open mic, maaf ya Bu. Sebelumnya saya mau bertanya, untuk pengajuan halal mandiri ini, kan kemarin dari yang ada pembukaan kuota 100.000 itu kan, saya ada cuma kebagian 4 pengajuan dari 3 PU kalau nggak salah. Khawatir. Itu juga hasil gadang semalaman. Cuma dari yang satu PU itu kan 2 pengajuan, yang satu chili oil, yang satu pengajuan lagi tahu bulat crispy itu. Okay. Kan udah jelas kan itu beda KBLI lah. Beda KBLI, tapi di situ dikembalikan katanya harus disatukan pengajuan, harus disatukan nggak? Apakah untuk pengajuan mandiri ini bisa juga disatukan begitu Bu, untuk beda jenis KBLI gitu kan? Bisa, kalau memungkinkan. Kayak misalnya kan itu kan mikirnya begini, itu tahu bulat dengan chili oil kan, memang tahu bulat dicolekan karena chili oil meren. Nah itu jadi masuk ke kedai kan? Enggak, jadi emang untuk chili oil itu ada kemasan botolan yang dijual. Kalau tahu bulatnya original sama pedas logikanya doang. seperti itu karena itu gratis kan ya, gitu Pak. Oh, jadi untuk penghematan kuota doang ya disatukan. Itu betul. Makanya untuk nanti bisa ya disatukan untuk misal yang penting Bisa masih dicoba memadai aja. lah gitu ya. Pastikan Dicoba aja dulu ya. Cuma gini Pak, Bapak harus perhatikan baik-baik ya. Chili oil itu kan kemasan seperti itu tadi. Nanti bisa jadi pelaku usaha ingin mendapatkan PIRT, benar tuh? Nah, maka si PLI itu harus cocok itu. Ya, jadi nggak bisa PLI kedai. Jadi mungkin ajuannya harus beda gitu. Itu untuk PIRT-nya saya. emang beda sih, untuk chili oil dan tahu bulat emang 2 PIRT yang berbeda kan. Tapi sudah terbit ya PIRT-nya? Alhamdulillah, PIRT udah terbit, halal juga udah terbit sih. Syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih ya. Oke, paham sekarang. Ya, Assalamualaikum. Selanjutnya Pak Asep Dandan, mangga Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya Bu ya, suara saya kedengaran Bu? ECS genre Pak. Terima kasih, ini luar biasa pertemuannya yang sangat mencerahkan. Pertama pertanyaan saya Bu, saya dulu pernah memfasilitasi sertifikat halal di tahun 2024 itu. Hanya 1 orang itu yang satu tidak keluar Bu, alasannya nggak tahu kenapa. Pertama, di situ pernah ada notif dari pemeriksanya, ada harus pakai sabun cuci katanya gitu. Tapi ketika saya buka lagi, itu Bu langsung ditarik lagi sama dikembalikan lagi ke Komisi Fatwa gitu. Jadi nggak tahu alasannya kenapa gitu. Tinggal satu-satunya Bu tahun 2004. Kemudian yang kedua Bu, itu banyak ke saya menanya bahwa Pak, apakah dengan ada sertifikat itu kita juga kena pajak Bu? Aduh, cina apa bora-bora bayar pajak, cina kita setuju Bu ya. Terus yang ketiganya Bu, ini kan program yang baru ya, tapi sekarang beda skema. Kalau dulu kan kita gratis Bu ya, menawarkan kepada masyarakat, tapi sekarang harus ada pembayaran 230.000. Nah, apakah dengan adanya perbedaan sistem ini, pertama mungkin landasan ininya Bu, landasan undang-undangnya seperti apa? Saya minta japri aja ke Ibu gitu Bu ya, supaya saya ada pegangan hukumnya gitu Bu. Ya cenah aku ai kamari mah gratis, akhirnya kudu bayar, kumaha itu pemerintah ngalir. Iya cenah itu gitu. Atau nuhun Bu Nene yang ceria. Siap. Saya jawab dulu yang ketiga dan jawabannya persis sama dengan apa yang diajukan pertanyaan ke Bu Mei tadi atau jawaban ke Bu Mei tadi. Bapak, Ibu, sertifikasi self-declare yang mandiri ini terutama ditujukan bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, tetapi produknya ternyata lebih dari 10 atau lebih dari 3 KBLI katakanlah, maka dialah sasarannya, gitu ya. Lalu yang juga sukarela mau membayar. Mangga itu. Jadi kita tidak usah kalau yang tidak mampu dan kemudian itu ya tunggu aja yang gratis nanti gitu ya. Nah, jadi Bapak tidak usah pukul rata semua itu kemudian mau diajak ke pola yang
sertifikasi self declare mandiri ini, tidak. Tapi hanya untuk pelaku-pelaku usaha yang memang satu, dia perlu misalnya sertifikat halal, perlu cepat. Gimana caranya? Ya udah bayar gitu ya. Kemudian dia sukarela begitu ya, dan juga ada kelemahan yang memang dalam sertifikasi halal yang gratis itu dia tidak bisa. Ketika tidak bisa melalui sertifikasi halal gratis, maka masuklah ke SD mandiri gitu berbayar. Meskipun bayarnya juga beda dengan yang reguler. Kenapa? Karena ini adalah produk self declare. Tadi ada banyak pertanyaan di di chatroom itu, ini apa bedanya dengan yang reguler? Nurlamina reguler mah produknya adalah produk yang beresiko gitu ya, harus diperiksa oleh auditor halal dan harus melalui LPH begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ini mah khusus untuk produk-produk yang tidak beresiko sesuai Kepkaban 22, katakanlah seperti itu gitu ya. Tetapi kemudian dia KBLI-nya lebih dari 3, jumlah produknya lebih dari 10, yang sebelumnya itu memang tidak bisa gitu. Jadi difasilitasilah dengan cara ini. Gitu Bapak Ibu. Ya. Berikutnya ada ajuan yang hilang. Oke, teh cing cirining Bapak telat. Telat apa? Telat memperbaiki. Kalau 2024 dikembalikan lewat dari 10 hari, wassalam diambil deui tah namanya? Kuotanya itu. Jadi dibatalkan. Gitu Bapak. Jadi ajuan nanti teu aya. Nah, kumar gitu aya gitu ya dampelan deui we gitu antosan sehati 2025 kalau mau yang gratis. Kalau mau yang bayar berarti pakai Ya, bisa yang mandiri. mandiri seperti itu gitu ya. Pastikan Ya. Bapak Ibu bahan kemasan atau cleaning agent itu harus selalu masuk di dalam ajuan ya, dalam daftar bahannya. Jadi Bapak teh kemungkinan ada yang kelewat gitu ya, kemudian harus diperbaiki, tapi kemudian lewat atau lebih dari 10 hari. Sehingga apa? Diambil lagi gitu tah kuotanya. Jadi kuota dipakai untuk war untuk teman-teman P3H yang memang selalu aktif gitu. Itu ya Pak. Oke, tadi masih ada pertanyaan yang pertama teh apa? Pajak Bu, pajaknya gumaha pajak. Bu ya Ini teh. Bapak Ibu perpajakan itu harus dipahami bahwa yang namanya UMK dengan omset kurang dari 500 juta gitu ya seperti itu masuknya ke dalam PTKP alias perusahaan tidak kena pajak. Catat. UMK itu bebas dari pajak, guys. Nah, jadi jangan terkecoh dan jangan juga istilahnya itu tertipu dengan adanya WhatsApp yang kemarin bermunculan Bu, gitu ya. ada banyak hoax yang bermunculan Bu, yang Ya nagih betul, itu teh hoax ya. Yang namanya UMK itu adalah PTKP atau perusahaan tidak kena pajak. Ya, gitu Pak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya Pak Asep, mungkin sudah selesai tanya jawabnya. Saya lanjut ke Pak Anjar Ginanjar. Mangga Pak Anjar. Bisa open mic. Oke, tidak jadi mungkin ya Pak Anjar atau open mic. Selanjutnya, Halo, oh ada Pak, mangga Bapak. selamat siang, Neng Adila. Ini yang mau saya tanyakan, untuk pengajuan sertifikat mandiri ini, penyeliaannya apakah masih bisa dengan PU atau memang harus penyelia yang bersertifikat? Itu aja sih Bu. Oke, siap Pak Anjar, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Bapak, sesuai Kepkaban 22, tentu saja penyelia halalnya boleh PU, meskipun ini adalah jalurnya mandiri, karena ini bukan reguler, oke? Sip. Atau boleh Pak, masih boleh, karena ini SD. Lanjut. Lanjut ke Ibu Dewi Riani, mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat siang, Bu Dokter, sehat? Baik, alhamdulillah. Semoga dalam waktu dekat ke Purwakarta lagi. Aduh, Pak Ranggi, guys. Ayolah, siap. Izin Bu Dokter, kalau dalam fasilitasi self declare-nya untuk saat ini kan kalau kita sudah mengajukan 3 pengajuan dengan skema self declare dalam 1 tahun yang sama, itu maka pada saat mengajukan lagi muncul notif merah. Apakah untuk yang sudah mendapatkan notif merah itu untuk jalur reguler masih bisa atau Reguler, tidak gitu? mandiri Maksudnya mandiri ya.
self declare mandiri. Ini lagi nyobain tapi muter terus dari tadi masuk si Memang halalnya. bagian dibuka tuh, Ce. Terima kasih. Oh, ya. Oke. Jadi kliknya itu Bu jangan self declare reguler, jangan self declare saja tapi self declare yang mandiri gitu ya. Kalau self declare saja, nah maka itu pasti ada ketentuan tadi gitu ya. Artinya akan terkena ada warning tulisan merah begitu ya bahwa sudah pernah mendapatkan sertifikat fasilitasi, betul nggak? Nah kalau Ya, yang betul. mandiri klik yang mandiri itu nggak pengaruh begitu ya bahwa dia sudah mendapat sertifikasi fasilitasi dari yang gratis itu gitu. Jadi Oke, baik. bebas, mangga. Bebas. Yang penting Berarti bayar. kalau sudah mandiri pun misal sekarang melakukan mandiri dengan KBLI yang belum pernah didaftarkan, kita ngajuin Ya. mandiri, terus ngajuin lagi mandiri dengan penambahan misal varian kopi, berarti mandiri mau berapa kali pun bebas merenya Bu ya? Yang bebas we merdeka. Kita mayar. Oke, Oh, siap. mayar. Kami mah atau Gaskan, aja Bu. sebagai operator jangan Iya, gitu ya. betul. Siap, Bu. Terima kasih. Siap. Ibu izin sebentar. Ini saya kebetulan lagi buka Bu, masih terkait dengan yang Bu Dewi barusan sampaikan. Saya coba buka dan saya coba mendaftarkan. Kasusnya sama dengan Bu Dewi, sudah dapat fasilitasi di Sehati kemarin. Saya coba ke Mandiri, ada tulisan merah, ada notifikasi merah. Ibu itu tuh belum dibuka atau udah belum launching? Belum. Bisa diklik tapi Bu. Iya, mangga we diklik infonya seperti itu gitu ya. Terlalu semangat. gitu. Iya, saya coba akun yang lain, mohon maaf Bu, punten. Saya coba mendaftarkan baru, self declare mandiri, bisa? Iya, apa ya? Mungkin ini salah satu yang harus saya sampaikan ke Pak Nurhan, ke Sispo, begitu ya. Tapi logikanya adalah harusnya bisa, begitu ya, meskipun dia sudah mendapatkan sertifikasi halal yang sebelumnya, begitu. Karena kan untuk pengembangan, ya, justru disitulah kenapa muncul sertifikasi yang mandiri itu untuk pengembangan dari sertifikat halal yang self declare tadi, gitu ya Bu? Baik, atur nuhun Bu. Enggak, nanti kita sampaikan coba ke Sispo. Baik. Memang pekan ini masih pekan sosialisasi begitu ya Bu ya. Jadi memang belum merata semuanya bisa didaftarkan begitu. Mohon ditunggu. Selanjutnya ada Pak Dadan Kuswandana. Mangga Bapak. Pak Dadan. Pak Dadan apakah ada Pak? Jika belum, saya lanjut dulu ke Ibu Yuni Aulia. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Teh. Mohon Ibu mau saya terkait pengajuan kan pasti beberapa KBLI bisa diajukan, berarti itu per KBLI untuk biayanya itu per KBLI mungkin ya Bu ya? Pasti diajukannya. Ya betul. Tuh per KBLI. Jadi nanti per KBLI itu 230, per KBLI lagi 230 gitu. Jadi bisa per KBLI itu untuk 20 varian gitu ya Bu ya? Mohon. Laras Teh? Iya, siap. Soalnya alhamdulillah Bu, kalau misalnya seperti ini, kadang PU kemarin yang terbatas jumlah variannya itu kadang suka menyayangkan gimana sisanya gitu kan, suka gitu. Alhamdulillah kalau misalnya sekarang ada seperti ini ya jadi bisa diajukan kembali gitu Bu. Betul. Jangan dicek berarti ya daftar pelaku usaha yang sebelumnya memang memerlukan itu diimplementasi oleh Ibu dan Bapak begitu ya, diimetan gitu ya, karena memang ini adalah kesehatan. Siap Bu. Ya, kita aja untuk Bu. Yang lainnya alhamdulillah sudah bisa dimengerti. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya kembali ke Pak Dadan. Mangga Pak Dadan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya langsung aja Bu. Yang pertama, kalau KBLI, satu KBLI itu bisa berapa kali? Kalau misalkan tidak dibatasi atau memang tidak dibatasi, kalau menu variannya itu ada 60, bisa aja 3 kali mengajukan 20. Itu kan jadinya budgetnya harusnya reguler. Itu. Yang kedua, itu kedai sekarang masih bisa masuk apa enggak? Bisa. Ada dagingan ya. Kalau kedai itu maksudnya kayak bala-bala, tapi di situ ada 15 item, mungkin bisa masuk ya. Tapi apakah kalau bubur dengan campur dengan bubur ayam masih bisa masuk nggak untuk kedai KBLI di Mandiri ini?
Terus yang ketiganya, kalau misalkan kita ikut pengembangan, kemudian SH-nya ikut kemana nomornya? Apa ikut ke yang sebelumnya atau tidak? Kalau tadi penjelasan dari Ibu Neneng tadi ikut ke yang kemarin karena nanti tidak ada tanggal berakhir, tapi adanya cuma tanggal mulai. Iya, kalau di sertifikatnya begitu, Bu. Tapi di sistem ketika lewat tanggal itu hilang, Bu, nomornya itu. Nomor kita itu nggak kelacak. Iya. Jadi Nomor apa kalau yang nggak bahkan kelacak? hari ini kemarin 5, sekarang nambah 20, terus ikut yang kemarin yang 2022. Berarti kan cuma sampai 2026. Begitu 2026 bulan Agustus, itu udah hilang sistemnya, Bu. Sistem itu udah nggak kebaca. Sekarang kan ada beberapa yang udah habis juga nggak kebaca. Ya, gitu aja, Bu. Terima kasih. Oke, seharusnya tidak demikian ya, Pak. Jadi kalau pengembangan itu nomornya adalah nomor sertifikat yang lama, begitu ya. Cuma saya Ya. tidak tahu apa namanya, karena di usaha kami kan memang tidak Tanggal ada yang expirednya, Bu ya. Karena kita mengikuti dari beberapa undang-undang, contoh Pak. yang dari perusahaan besar hilang, Bu ya. Di antaranya CP ya, tahu ya, CP Bu ya. Pokpen kan hilang sekarang dari sistem, Bu. Masa Pokpan hilang, ada kok. Ada, tapi bukan dari CP yang biasa, tapi itu dari pabrik usaha yang lain, Bu. Yang masih berlaku. Kalau yang sudah berlakunya ada Oke, beberapa kalau yang begitu hilang. itu silakan ditanyakan ke BPJPH. Tapi kalau secara logika ya seperti itu gitu ya, Pak ya. Pertama, Ya. nomor sertifikatnya adalah nomor sertifikat yang lama yang kemudian diupdate, begitu ya. Kemudian tanggal yang berlakunya itu adalah mengikuti tanggal yang terbaru, begitu. Itu Oh, yang kalau begitu tanggal baru, oke direguler. kalau gitu. Ya, Nggak masalah. itu Ya. seperti yang Oke. direguler, Pak. Oh iya, iya. Nah, terus KBLI berapa kali, Bu? Nggak ada batasan? Sampai saat ini tidak ada di pembatasan kalau untuk KBLI-nya, tapi untuk setiap ajuan itu maksimum 20. Oh, ya, jadi takutnya ini jadi pakai diakalin buat yang banyak, Bu. Misalkan rotinya ada 80 rasa, ya 30, besok 20, besok 20, besok 20 kan itu idealnya jadi reguler. Tidak bisa, Pak. Maksimal di 20. Jadi Ya. lebihnya akan ditolak. Iya, tapi 4 kali ngajuin nanti pengembangan. Iya. Tadi sudah dikatakan bahwa Tidak bisa. Verifikasinya 20, Pak. Jadi ini kaitannya dengan kerumitan dari perusahaan yang dipakai. Ketika diperiksa itu maka tidak bisa diperiksa oleh pendamping proses pembuktian. Harus oleh auditor halal, Pak. Iya. Baik. Mungkin bisa kita Satu lagi, kedai masih bisa masuk, Bu Neneng? Apa? Kedai. Masih? Oke, makasih. Ini Udah. kan sesuai dengan Kepkaban 22. Oke, nuhun. Baik, selanjutnya ke Pak Hamdan Mansur. Mangga Pak Hamdan. Oke, jika belum ada, dilanjut ke Ibu Nurjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nah, mangga. Pak Hamdan teh suaranya. Saya mah Bu mau nanya dulu, Bu. Ya teh siapa Itu Pak kalau Hamdan, Laras? misalkan- Hah? Ini Ini mah Hamdan. pakai akunnya Hamdan. Sebenarnya saya mah penyelia sama pendamping. Atas nama? Dami Tiorina Pakpahan. Ya, baik, silakan Ibu Dami mangga. Ini Bu mau nanya, kalau misalkan pengembangannya itu bayarannya masih sama seperti di awal atau misalkan ada lebih murah lagi gitu? Baik, apakah mangga Ibu? Sebetulnya sama ajuannya itu baik sehati maupun yang sekarang mandiri. Kalau self declare itu satu sertifikat itu dihargai 230.000 per ajuan gitu, Bu. Oh, terus ini Bu mau nanya lagi Bu, tapi ini yang reguler ya Bu, yang nggak apa-apa ya Bu Jangan ya? nanya di sini yang reguler mah atuh, nggak boleh di sini lah. Nanti Pak Balyut
Oh, itu mau gantiin area pemasarannya nggak ngerti, Bu. Ya. Ya, teruskan ke LPH-nya dong. Oh, gitu. Iya. LPH-nya itu UIN Sunan Gunung Jati. Ya, kan ada call center. Jadi nanti ini kan ke call center ya. Oh iya, ya, oke. Makasih, Bu. Pilih Pak Baliut ya, karena kalau yang self declare kan tidak bisa mengubah sertifikat, betul nggak? Makanya ibu Ya, bapak betul. damping proses Prodokala itu harus benar-benar teliti begitu ya, ngecek semua data, jangan sampai ada kesalahan. Kenapa? Kalau sudah ada kesalahan itu susah melakukan pengurusan atau perbaikannya. Bahkan belum ada sampai saat ini perbaikan untuk sertifikat halal yang via self declare. Untuk reguler tuh ada gitu ya, tapi kemudian nanti diobrolkan dengan LPH-nya gitu. Oke, Oh Bu. iya, satu nuhun, Bu. Dua penanya terakhir ada Ibu Nurjanah dan Ibu Sri Indrayanti. Pertama Ibu Nurjanah, mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Neneng apa kabar? Baik, Bu. Semangat Alhamdulillah. terus. Ya dong. Energinya semangat. Habis putra, Bu. Oh, pantesan. Ibu ini ada yang banyak saya tanyakan. Yang pertama ini Bu ya, ketika di lapangan itu banyak PU yang itu udah mendaftar sertifikat halal mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu gitu ya, tapi sampai sekarang itu belum terbit. Jadi untuk saya kasih sertifikat juga nggak bisa karena sudah terdaftar itu. Jadi bagaimana solusinya? Terus yang kedua, kalau PU yang sudah mendapatkan izin usaha dari kelurahan gitu ya, itu NIK-nya itu nggak bisa didaftarkan di OSS ya Bu ya. Bagaimana cara itunya? Karena dia juga ingin membuat sertifikat halal. Kemudian gini, saya ada kasus itu, tetangga saya itu kan jualan nasi liwet ya. Kalau saya analisa mulai dari pendapatannya itu ya masih di bawah 500, bahkan setahunnya itu 200-an mungkinnya, karena kalau nasi liwet itu kan itunya berdasarkan pesanan dari itu belum banyak yang pesan gitu. Ketika saya ajukan ditolak alasannya harus reguler. Padahal itu kalau saya analisa dan saya udah self validasi, udah verifikasi itu sebenarnya masuk self declare gitu ya. Tapi itu ditolak sama BPJH dan itu harus ke reguler. Kalau untuk reguler ya juga nggak sanggup karena memang pendapatannya belum memadai gitu ya. Terus gini Bu, itu ya dengan adanya OSS ini ya, jadi banyak PU yang keberatan karena ada tawaran-tawaran yang BPJS itu ya, ketenaga kerjaan gitu. Di samping mereka yang pertama tidak ngerti, yang kedua disangkanya itu tagihan gitu dan itu pungutan uang, terus jadi memberikan citra yang kurang baik gitu ya untuk sertifikat halal itu di luar. Karena kalau menurut saya ya jangan dulu ada ajakan untuk BPJS. Yang pertama karena PU-nya itu belum ngerti juga, terus yang kedua pendapatannya itu ya, kita juga merintih. Depannya sehari cuma 200 dan itu belum pada ngeluh intinya lah. Gitu, kalau PU yang self declare itu beda dengan yang reguler. Jadi malah ketakutan gitu ya ketika ada tagihan-tagihan dari BPJS, informasi-informasi, ada panggilan dan sebagainya. Kalau bisa untuk yang self declare jangan dulu gitu ya. Untuk yang baru, kalau untuk yang reguler baru mungkin mereka sudah paham gitu ya. Jadi agar lebih efektif dan efisien. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, namanya juga ajakan. Badai giring mah atau kajen gitu ya. Abel kan ajakan gitu. Jadi maksudnya gini Bu, OSS itu memang namanya one single submission kan. Jadi datanya terpusat satu di BKPM seperti itu. Jadi jangan menyalahkan si halalnya begitu. Memang untuk pengurusan NIB itu memang ada resiko kan tadi, resiko dari katakan usaha dan lain-lain begitu, termasuk terkait dengan BPJS itu ya. Nah, namun seperti tadi sudah dikatakan bahwa untuk perusahaan
yang UMK ini sasaran dari self declare itu adalah PTKP, perusahaan tidak kena pajak gitu ya. Oleh karenanya termasuk resikonya juga adalah resiko rendah bahkan yang tidak beresiko seperti itu. Oleh karena itu kalau memang belum mau ikut BPJS ya abaikan aja, nggak usah dihiraukan gitu. Nah disinilah pentingnya ibu bapak sebagai pendamping proses produk halal itu kemudian memberikan edukasi. Bukan hanya tentang PPh-nya, tapi mungkin tentang regulasi, tentang perizinan dan lain-lain begitu ya. Termasuk tadi perizinan yang dari mana kelurahan tadi ya, SKU gitu atau apa. Iya, Nah mungkin harus. nanti ada Teh Indah atau Teh Dila yang bisa memberikan, atau mungkin Pak Mansur sebagai senior ini P3 paling apa namanya paling awal bisa memberikan semacam gambaran bagaimana menarik atau mengubah katakanlah SKU tadi sehingga bisa dibuat bisa NIK-nya itu dipakai untuk pembuatan NIB di OSS RBA begitu ya. Kemarin rasanya di grup ada yang memposting itu dan bisa diselesaikan insya Allah seperti itu gitu ya. Sehingga memang setiap pelaku usaha yang punya apa namanya KTP katakanlah seperti itu boleh atau berhak mendapatkan NIB OSS RBA gitu Bu. Di menu bantuan aja Bu. Nah, ayo mau siapa yang mau menambahkan tuh Dewi jawabannya? Bu. Oh iya, gimana Bu Dewi? Sok, mangga. Kasusnya memang untuk pengajuan halal itu rata-rata sudah terdaftarkan, tapi ternyata pada saat kita cross check ulang bahwa mereka kita awali dari NIB, NIK sudah terdaftar ya. Itu Ibu bisa buka menu butuh bantuan ya. Di sana kita masukkan NIK-nya, baru nanti muncul yang terdaftarnya misal email atau apa, baru kita masukkan reset password ke yang tertuju di situ apakah nomor handphone ataukah email. Selanjutnya Ibu bisa cek, baru nanti NIB-nya bisa diunduh, baru daftarkan. Kalau alasannya nanti di si halal email sudah terdaftar, Ibu mungkin satu bisa reset password. Kalau emailnya tidak Ibu ketahui, Ibu bisa bikin email ke layanan BPJPH untuk switch akun. Walaupun memang ribet, tapi memang kita mau tidak mau walaupun sudah terdaftar, tapi kita istilahnya membantunya benar-benar walaupun kita nggak dapat invoice-nya, tapi kita membantu secara amalnya dapat lah Bu ya. Begitulah mungkin pengalaman saya sering mengalami kasus seperti itu. Sedikit curhat ya Bu. Terima kasih. Ini cerita di chatroom ada perasaan kalau SKU itu SKU sama NIB itu beda, memang beda ya? Beda, ya betul berbeda. Tapi NIB memang dengan menggunakan basisnya NIK kan? Ya, tapi kalau NIB pasti walaupun memang dia NIK sudah terdaftarkan, kita masih bisa istilahnya telusuri lah. Nah, oke. Siap. Baik. Baik, terima kasih Bu Dewi, Bu Nur. Nah, seperti itulah kira-kira kalau masih belum jelas, Bu Dewi ada di grup yang sama, jadi Nuhun Ibu. kontrol, mangga. Loh, ini cantik. Baik, selanjutnya kita lanjut nih Bapak Ibu ke Ibu Sri Indrayanti tadi yang terakhir mungkin ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Baik, alhamdulillah. Ya, tadi Antos di Sukabumi itu dawang katingan. Tadi aku kayak bunut. Aduh, eta manilegek. Punten. Ya, Abi oke. kabunut eta. Yang penting sehat pada. Oh, nya, aduh, padahal deket. Tinggal celak kada dampit kita. Gitu. Ya, oke. Saya mau menanyakan ini, Bu Neneng, punten tadi agak telat menyimak. Saya mau menanyakan tentang ini pastinya SD yang mandiri ya. Jadi harus berbayar yang 230 beda sama sehati. Nah, ini kan waktu yang kemarin ada yang fasilitator kita yang program Kemenak itu kan. Fasilitator kan dibayarkannya oleh nama lembaga gitu kan ya. Seandainya lembaga keagamaan apa atau PT apa gitu ya yang punya donaturnya. Nah, yang saya tanyakan ini kalau yang SD Mandiri ini itu fasilitasi bacaan di kode fasilitasinya itu nama PU-nya langsung atau tetap kita rayu dulu berapa PU untuk satu orang lagi gitu atau bagaimana itu? Untuk untuk seperti fasilitator gitu nggak apa satu orang PU fasilitasinya PU ini gitu bagaimana tuh? Saya belum buka-buka sebabnya nih. Nanti dibuka-buka tuh ya Bu ya.
Kalau Yes, ya. namanya self declare mandiri begitu ya. Jadi tidak Iya. perlu menghimpun banyak itu 10 dulu. Kalau kemarin kan minimal 10 sudah baru beli apa namanya? Beli kode fasilitasi katakanlah seperti Iya. itu. Heeh. Kalau sekarang itu masing-masing gitu individu ya. Masing-masing ya, langsung kode Hmm. masing-masingnya. Oke, tapi Iya. tetap batasannya 20 itu hanya yang di SD Mandiri, tidak digabung 20 sama yang sehati ya. Jadi sehati kan Sani kemarin Gabungin sudah Ibu. 20 kemarin sudah 10, taruhlah sudah 10. Nah, Iya, ini 10 20 itu lagi. kan batasnya. Nah, 20 yang mandiri aja atau 20 sama nambah lagi yang sehati udah 10 lagi gitu gimana tuh? Totalnya Ya. si di dalam sertifikat itu jadi 20 gitu. Berarti kalau kemarin sudah 10 jadi 10 lagi, Bu. Oh gitu, ya oke. Terima kasih Bu Neneng. Tadilah makasih ya. Sehat-sehat semua. Hatur Amin, nuhun. amin. Ya ditunggu informasi war-war ininya ya. Buat apa informasi yang ini kan baru sosialisasi ya. Kita tunggu playernya gitu. Kita Ah, iya, tunggu. boleh, Iya, boleh. untuk informasi ke grup PU langsung gitu para UMKM. Mangga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Moga-moga bermanfaat. Oh, siap, mangga. Ada 2 orang lagi, Ibu. Kita lanjutkan mungkin ya. Mungkin. Siap. Habisin lah, ada 4 menit lagi. Baik. Ada Pak Mansur, mangga Pak Mansur. Bapak Ibu, saya perkenalkan Pak Mansur ini adalah salah satu apa namanya? Sabiguna awalun sebenarnya. Jadi P3H yang paling awal yang ada tercatat di LP3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berasal dari Sukabumi. Dari mana Pak? Jampang ya asal nama. Pak Mansur Dan belum aktif mic-nya, silakan Pak. Dari Surade, Bu. Surade, ya benar-benar Surade Surade. Pak. Kang Agus Ramdan bade naros pindah Bu tabu Pak Agus Ramdan. Kehela. Ini Pak Mansur lah kita kasih kesempatan ke senior. Senior tapi kumaha itu? Atau dilewat dulu deh. Iya, boleh. Pak Mansur, audionya belum nyampe ke sini nih, Pak. Jadi kita izin lanjut dulu ya ke Kang Dian. Mangga Pak Dian mungkin ya, silakan Pak. Wilujeng saton sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi menambahkan terkait dengan NIK yang sudah digunakan dan sudah terdaftar. Biasanya seperti tadi dibutuh bantuan itu hanya akan muncul email atau nomor WA yang digunakan. Nah, kadang kita tidak tahu emailnya sudah aktif atau apa karena pakainya titik-titik. Nah, solusinya kita bisa komunikasi dengan DPMP PTSP dan kan mereka punya akses untuk bisa mengakses username-nya apa, ya username-nya apa gitu, password-nya apa gitu. Sama saya juga kayak gitu ketika misalkan yang emailnya hilang, kita telusuri oh ternyata NIB sudah didaftarkan atau misalkan pihak desa dan mendaftarkan tanpa pemberitahuan kan gitu. Nah terus mereka juga tidak tahu emailnya apa. Nah itu solusinya bisa minta langsung ke DPMP PTSP terkait dengan username dan password. Ya. Tapi harus punya kedekatan biasanya kayak gitu. Oh, tuh beres. Soalnya kan enggak maksudnya. Satu ordal, meren kambian, ordal, aduh bahaya tak ordal. Bahaya. Maksudnya, soalnya kan bahaya ordal bahaya. Ya. Soalnya kalau untuk apa? Hak untuk mengakses username dan password itu kan menjadi hak prerogatif mereka gitu kan. Nah, tapi kan karena kita butuh bantuan itu dan kepentingan biasanya DPMP PTSP juga memberikan. Terus kalau misalkan nggak kenal mah harus orangnya langsung yang datang biasanya kayak gitu. Maksudnya gini, untuk kehati-hatian sebetulnya itu. Jadi personal guarantee lah semacam begitu. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian mengganti akun begitu, tapi untuk disalahgunakan, nah itu yang tidak diinginkan ya. Maka memang betul personal guarantee atau jaminan dari orang dalam pada akhirnya. Oh saya mah kenal orang itu memang yang mendampingi pelaku usaha selama ini gitu dan seterusnya ya. Tapi betul. Caranya Bu Dewi juga tadi bisa ditempuh juga sih sebetulnya dan sudah pernah dilakukan ya. Oke, terima kasih Pak Dian. Oke, Pak Mansur masih belum terdengar nih Pak suaranya. Ini karena mic-nya terganggu, wireless mic-nya terganggu. Baik, mungkin apa boleh disampaikan di kolom chat begitu Pak? Mungkin mau ngobrol ya. Mau ngobrol. Iya, beliau tuh biasanya paling rajin dulu tuh meeting. Meeting setiap meeting lah ini.
Kalau pembatasan UKM seperti outlet dan pendapatan atau aset untuk SD, apakah bersifat kumulatif atau per item, misalnya outlet lebih dari satu tapi asetnya kecil, SKU-nya kasusnya berbeda, cek aja intinya dulu. Oke, siap, 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 siap. Pertanyaan Pak ini tuh Pak Mansur, kan di dalam sertifikasi halal self declare itu ngacunya ke Kaban 22 di mana salah satu syaratnya adalah hanya boleh ya punya satu outlet gitu ya dengan omset sekian gitu ya. Omsetnya tidak masuk tapi outletnya lebih dari satu. Misalnya tukang yang jualan apa namanya cireng gitu atau cilok punya dorongannya banyak gitu ya. Nah, yang seperti itu Bapak mohon maaf belum bisa self declare tetapi harus tetap masuk ke reguler. Kalau namanya sama nama orang itu, tapi kemudian outletnya lebih dari satu begitu, ya bukan kumulatif, tapi memang dilihat dari apa namanya, ya meskipun modalnya itu secara akumulatif tidak mencapai maksimum sekian gitu ya batasan modal itu, tapi tetap karena dia outletnya lebih dari satu berarti tidak sesuai dengan self declare tadi, maka tidak bisa menggunakan nama yang sama kecuali misal kalau alternatif Pak Mansur kan dulu menggunakan NIK suaminya, istrinya, anaknya gitu ya Pak. Nah gitu aja lah kurang lebih. Baik. Oh. Nuhun Ibu, mungkin karena kita sudah pukul 15 ya sesuai jadwal. Ada mungkin sedikit kemarin catatan-catatan dari BPJPH nih Bu, Bapak Ibu. Boleh. Sok. Mohon disimak begitu ya. Yang pertama, ini nanti akan ada perubahan foto verval. Nah, foto verval ini kalau kemarin kan kita kolase ya, foto produk, kemudian foto sedang verval. Nah, nanti ke depannya foto verval ini akan diuploadkan di akun P3H. Jadi, di menu saat verval checklist ini Bapak Ibu nanti diminta menguploadkan foto bukti verval di sana juga dengan ada geotagging begitu ya, Ibu. Jadi geotagging ini nanti akan ada catatan di mana foto ini diambil begitu. Jadi supaya dipastikan fotonya itu betul-betulan match dengan alamat yang ada di produksi begitu. Kemudian bagaimana dengan foto produknya? Nah, nanti akan foto produk ini hanya mengupload foto produk saja. Jadi foto verval yang biasanya akan diuploadkan di akun P3H dan foto produknya nanti seperti biasa di akun akun pelaku usaha begitu. Namun memang saat ini belum ada menunya. Kemarin baru dihimbau saja untuk disiapkan. Jadi nanti Bapak Ibu untuk kalau saat verval begitu ya, foto vervalnya juga dan foto juga produknya begitu ya supaya tidak bolak-balik pergi. Namun bagaimana jika untuk ajuan yang kemarin-kemarin? Kalau yang kemarin-kemarin sudah lewat berarti ini dilaksanakan atau dilakukan nanti setelah fiturnya memang sudah ada. Begitu. Kemudian mengenai pembayaran self declare mandiri ini tidak dilakukan oleh P3H, tapi dilakukan oleh pelaku usahanya langsung nanti melalui virtual account. Jadi, Bapak Ibu misalnya yang punya nomor rekening BPJPH nih, misalnya transfer ke nomor rekeningnya itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Nanti akan diterbitkan virtual account langsung di menu tagihan. Nah, harus ke kode yang itu dan atas nama pelaku usaha. Jadi tidak ada pemungutan di luar virtual account. Nah, nanti insentif Bapak Ibu tetap tidak dikurangi begitu ya, tetap di nominal pada umumnya begitu. Mungkin nanti akan kami kirimkan juga materi pada hari ini. Kemudian ada regulasi-regulasi baru yang tadi diminta ya untuk di-share mungkinnya regulasi mengenai self-declare berbayar. Ya, makasih. Itu. Dan mungkin kami ingatkan kembali untuk self-declare mandiri ini bukan berarti saat ini self-declare harus wajib berbayar, tapi nanti tetap akan ada yang sehati, yang sertifikat halal gratis. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita cukupkan sebelum dimatikan Zoom-nya, kita boleh open kamera terlebih dahulu. Kita foto bersama. Foto keluarga begitu Bapak Ibu, mangga boleh open kamera. Bapak Ibu saya titip pesan ya,
untuk mengantisipasi pengembalian-kembalian dan penolakan, pembatalan begitu ya. Mohon dengan sangat ajuan Ibu Bapak teh dilakukan dengan sebaik-baiknya lah pokoknya Mas, sesuaikan dengan ketentuan. Jangan sampai ada yang miss, ada yang hilap dan begitulah gitu ya, sehingga akhirnya tuh Bapak Ibu kehabisan waktu, hilap nggak memperbaiki, akhirnya cabut, dibatalkan. Nah, jangan sampai rugi begitu. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, sebentar lagi, saya tidak tahu tanggalnya tanggal berapa, kita tunggu aja, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Kuota Sehati 2025 itu akan segera rilis, launching ya, dan jumlahnya 1,2 juta, banyak banget Pak. Nah, oleh karena itu siapkan dari sekarang draftnya, jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian si draft itu datanya mohon di buat database oleh Ibu dan Bapak. Selain yang di-upload di Sihat Halal, itu Bapak Ibu harus punya database sendiri, sehingga kalau ada katakanlah kasus seperti tahun yang lalu gitu, di mana pusat data nasional terganggu, kemudian ada seberapa yang hilang gitu ya, tidak terbackup. Jadi lakukanlah backup secara mandiri Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu rugi, terutama terkait dengan foto ya. Foto jangan sampai lupa, nanti pakai geotagging juga, time stamp seperti itu. Pastikan belajar dari sekarang geotagging itu, sehingga Ibu dan Bapak kemudian tidak terkena kewajiban harus balik lagi ke tempat pelaku usaha karena ayat cap waktu gitu ya. Jadi mohon disiapkan dari sekarang Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap sehat, semangat begitu ya. Dan silahkan mau menargetkan berapa. Kalau kemarin ada yang 1.000, ada yang 100, ada juga yang 250. Saya baca kenapa ada mau umroh. Oke, mangga. Silahkan itu disesuaikan dengan target masing-masing, kemudian lakukan dengan sebaik-baiknya, dan paling utama adalah luruskan niat kita masing-masing seperti itu, hanya mengharap ridho dari Allah begitu ya. Adapun dapat insentif itu mah bonus gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Bapak usahakan, Bapak Ibu lakukan sampai bor, sampai kemudian tidak tidur, katakanlah jam 3 subuh itu, mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan dan beroleh pahala yang banyak, bukan hanya di dunia sekarang tapi mungkin juga sampai ke akhirat insya Allah gitu ya. Itu Bapak Ibu dari saya, mari kita foto bersama. Katanya bisa siap teh ya. Siap Ibu. Baik, ada 8 slide di sini, kita masuk ke slide pertama dulu. Bapak Ibu senyum aja, kita nggak tahu Bapak Ibu masuk slide berapa ya. Kita foto. Oke, 1, 2, 3, sebentar, slide 1. Baik, kemudian slide 2. Baik, kemudian slide 3. Baik, kemudian slide 4. Oke, slide 5. Aduh, sepertinya tidak ada yang open kamera. Baik, kita cukupkan sampai slide 4. Bapak Ibu, sekian dari kami ke LP3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga pertemuan ini membuka semangat baru dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan saat menggunakan kata-kata. Kemudian juga mungkin kita tutup saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semuanya. Ibu Dokter. Ya. Ada absen nggak ya? Ada di kelas masing-masing. Makasih Wak Jina. Iya, nanti di. Halo Pak Kus, mana PU-nya? Ayo bawa ke sini. Siap. Ayo yang mau ngobrol.